Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah, salam damai Kristus, dan salam jumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro. Hari ini tanggal 22 April tahun 2022 dan merupakan hari Jumat dalam Oktav Paskah. Dan bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita mendengar Yesus yang telah bangkit, lalu menampakkan diri untuk ketiga kalinya. Dan para murid masih membutuhkan waktu dan proses untuk mengenali bahwa orang yang di seberang danau adalah Tuhan Yesus. Meski demikian, Yesus tetap setia menemani dan memberikan perhatiannya pada para murid. Tuhan Yesus mengerti bahwa mereka telah berjuang sepanjang malam sampai menjelang siang untuk menangkap ikan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Dan ia menunjukkan kembali bahwa bersamanya banyak mukjizat bisa terjadi. Tuhan Yesus kembali menunjukkan cara untuk mendapatkan ikan, dan hasilnya melimpah dan jala tidak koyak. Menarik bagaimana karakter manusia itu mempengaruhi pengambilan sikap dan juga tindakan dalam berhadapan dengan Yesus. Murid yang dikasihi Yesus menjadi orang pertama yang mengenal Tuhan, yang kemudian menyadarkan para murid yang lain. Memang relasi yang dekat
dan penuh kasih itu bisa membentuk kemampuan untuk memahami dan juga mengenal secara lebih dekat. Dan Petrus, seorang yang pemberani dan spontan, juga merasa dikasihi Tuhan Yesus, apalagi setelah 3 kali menyangkal Tuhan. Dan ia mendengar bahwa itu Tuhan, langsung ia mengenakan pakaian dan terjun ke danau untuk mendekat pada Tuhan Yesus. Sementara murid-murid yang lain memilih untuk mendekat pada Tuhan Yesus dengan perahu. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ketiga gambaran dari pola kepribadian yang baru saja kita pelajari juga merupakan gambaran keunikan dari relasi kita dengan Tuhan Yesus. Suatu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus memahami siapa kita dengan keunikan kita. Dan Ia berusaha untuk menyediakan apa yang kita butuhkan, tanpa memandang karakter kita, dan Ia terus berusaha untuk menunjukkan kasih-Nya yang tanpa syarat. Sebagai manusia, kadang kita merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan kita merasa kurang dari yang lain, sementara yang lain lebih baik. Sebuah perasaan dan pola pikir yang wajar. Namun sebenarnya di mata Tuhan Yesus kita semua dikasihi dan diperhatikan. Dan seperti para murid, kita bisa lupa pada kuasa Tuhan Yesus yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Kita lupa sehingga kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Lalu menyadari bahwa Tuhan Yesus sebenarnya memperhatikan kita dan mengasihi kita. Apakah kita mau terus percaya bahwa melalui Tuhan Yesus tidak ada yang tak mungkin? Apakah kita mau setia datang padanya dan mensyukuri mukjizat-mukjizat kecil yang terus kita alami setiap hari? Mari kita mohon rahmat iman yang teguh agar kita terus dapat merasakan dan menyadari kasih dari Tuhan Yesus dalam hidup harian kita, sehingga kita semakin mampu untuk mengenali mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan. Dan mari kita belajar untuk mensyukuri karya kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.